Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Bahtiar, NIM 2006-210, 14, Prodi A Pendidikan Kimia, UAS Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam basa. Definisi asam. Secara kimia, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, H+. Asam akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion sisa asam yang bermuatan negatif. Definisi basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida, OH-. Basa akan terionisasi menjadi ion hidroksida dan ion sisa basa yang bermuatan positif. Ciri-ciri asam. Yang pertama, rasanya masam jika dicicipi. Jangan menguji asam kuat dengan mencicipinya. Yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7 atau pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Yang keempat, reaksi dengan logam bersifat korosif, yaitu menyebabkan karat. Dapat pula merusak jaringan kulit atau iritasi, dan melubangi benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya tinggi. Yang kelima, merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian sifat asam. Yang pertama, mempunyai rasa masam. Yang ketiga, mengubah lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, bersifat korosif, dapat melarutkan berbagai logam, dan dapat melarutkan batu kapur menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian ciri-ciri basa. Rasa pahit jika dicicipi. Yang kedua, dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat. Yang ketiga, tingkat keasaman lebih besar dari 7, pH-nya lebih dari 7. Terasa licin di kulit. Jangan menguji basa kuat dengan menyentuhnya. Kemudian memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya tinggi. Kemudian dapat mengemulsi minyak. Merupakan elektrolit, larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Sifat-sifat basa. Yang pertama, rasanya pahit. Mengubah lakmus merah menjadi biru, bereaksi dengan lemak membentuk sabun, menetralkan sifat asam, bersifat korosif, khususnya basa kuat. Contoh asam. Yang pertama, asam asetat, terdapat pada larutan cuka. Yang kedua, asam askorbat, terdapat pada jeruk tomat sayuran. Asam sitrat, terdapat pada jeruk. Asam borat, terdapat pada larutan pencuci mata. Asam karbonat, terdapat pada minuman berkarbonasi. Asam klorida, terdapat pada asam lambung, obat tetes mata. Kemudian asam nitrat, terdapat pada pupuk bahan peledak, TNT. Kemudian asam fosfat, terdapat pada deterjen pupuk. Asam sulfat, terdapat pada baterai mobil pupuk. Asam tartrat, terdapat pada anggur. Asam malat, terdapat pada apel. Asam formiat, terdapat pada sengatan lebah. Asam laktat, terdapat pada keju. Dan yang terakhir, asam benzoat, terdapat pada bahan pengawet makanan. Selanjutnya, contoh basa. Yang pertama, natrium hidroksida atau soda api atau soda as, dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen pemutih, dan pembersih lantai. Kemudian ada magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida, terkandung dalam obat nyeri lambung, antacid. Kemudian ada amoniak untuk pelarut desinfektan, pencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Selanjutnya ada aluminium hidroksida, terdapat pada sebuah deodoran. Antaksid. Kalsium hidroksida terdapat pada sebuah mortar dan plester. Kemudian ada magnesium hidroksida, terdapat pada sebuah obat urus-urus, antacid. Kemudian ada natrium hidroksida, terdapat pada sebuah bahan sabun mandi. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.